Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam kajian kitab Arba'in Nawawi. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-9. Yang hadis tersebut yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhrin. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir kita akan membahas daripada kajian hadis Arba'in Nawawi. Kita lanjutkan daripada hadis yang ke-10. Baiklah. Sebelumnya perkenankan Al-Faqir untuk membacakan hadisnya terlebih dahulu. Al-hadisul ashiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malus salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutillu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbu wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yastajabu lahu, rawahu Muslim. Jadi pada hadis sekarang hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sabda Rasulullah? Innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya adapun Allah Ta'ala yang maha tinggi, tayyibun itu maha baik. Nah, jadi maksudnya tayyibun di sini ialah tayyib, baik, tidak ada cacat, tidak ada yang namanya kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadinya maksud tayyib di sini ialah kamil, sempurna. La yaqbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat baik dan Allah juga tidak menerima hal yang tidak baik, tetapi Allah menerima hal yang baik-baik. Seperti apa? Seperti misalnya kita sedekah, kita melakukan amal kebajikan, itu ialah perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi misalnya kita mencuri harta seseorang dan harta tersebut kita untuk sedekah, itu adalah sebuah jalan yang salah. Sedekahnya benar, tetapi caranya untuk mendapatkan harta tersebut itu salah. Karena di sini sudah jelas diterangkan, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Jadi seperti itu. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang telah diperintahkan kepadanya para mursalin, para utusan-utusan. Nah, jadi Allah memerintahkan kita, misalnya seseorang memerintahkan seseorang yang beriman, misalnya Allah memerintahkan untuk misalnya untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat perbuatan yang baik. Itu tidak lain tidak bukan perintah yang memang benar-benar sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu utusan-utusan yang Allah utus di muka bumi ini. Lalu faqala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malus salihan. Wahai para utusan-utusan, kulu makanlah min thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah perbuatan-perbuatan yang soleh. Nah, jadi bahkan di sini dijelaskan para rasul juga oleh Allah disuruh untuk makan dari yang baik-baik atau yang halal-halal, dan berbuatlah dengan perbuatan yang
soleh. Nah, jadi kita bisa berkesimpulan di sini bahwa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ia menjauhi larangannya dan ia juga melakukan apa yang diperintahkannya. Bukan orang yang paling dekat dengan Allah itu bukan orang yang bebas dari syariat-syariat Islam. Bahkan para rasul pun, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala suruh untuk makan dari yang baik-baik dan disuruh untuk mengerjakan perbuatan yang baik-baik pula. Lalu dilanjutkan waqala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, sesuatu yang telah aku rezekikan kepada kalian. Nah, kalau tadi untuk para rasul, lalu kali ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya dari Allah? Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik pula, sama seperti para utusan-utusan Allah. Lalu dilanjutkan dengan apa? Ma razaqnakum, sesuatu yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dari yang baik-baik yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah menyuruh kita, misalnya Allah memberikan kita hanya bisa sebatas ayam goreng, kita gak boleh ngelunjak kalau kita pengen sapi. Nah, jadi seperti itu. Karena jikalau kita sebagai orang beriman tidak memakan makanan dari yang baik-baik, maka itu bisa menjadi sabab musabab tertutupnya hijab antara kita dengan Allah. Karena salah satu penyebab yang menjadikan doanya kita sulit untuk diijabah ialah gara-gara hijab kita terlalu tebal. Dan apa penyebab hijab itu terlalu tebal? Ialah dosa yang menumpuk. Makanya salah satu dari fadilah istighfar itu ialah untuk menghilangkan hijab-hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar seseorang bakal lebih cepat doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lalu dilanjutkan summa dzakara rajul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajula, seorang laki-laki, yutilu safara, yang sedang musafir, asy'asa, dan laki-laki itu cumal. Apa sih namanya kalau bahasa kita tuh? Kumal. Jadi nggak bersih, nggak rapi, jadi kumal. Aghbaro, berdebu, dan laki-laki tersebut berdebu. Yamuddu yadaihi, lalu laki-laki itu mendangakkan tangannya ila samai, ke langit. Ya Rabbu, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haramun, dan makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, dan minumannya pula haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram, wa ghuziya bil harami, dan orang tersebut, laki-laki tersebut juga mencari kebutuhan kehidupannya dengan cara yang haram juga. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Jadi maksudnya dari cerita yang Rasulullah sebutkan di sini, jadi ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan. Jadi laki-laki tersebut udah kumal, lalu berdebu badannya. Dan laki-laki itu ketika itu ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbu. Nah, lalu dilanjutkan, tetapi orang itu meminta kepada Allah dalam keadaan ia mendapatkan makanan yang haram, minuman yang haram, bajunya yang haram, dan ia juga mencari kebutuhan kehidupannya dengan cara yang haram pula. Makanya dilanjutkan, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya orang tersebut akan dilakukan. Makanya jikalau kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, karena jikalau hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup. Lalu jikalau kita di dunia ini kerja hanya sekedar kerja, maka kerbau pun kerja di sawah. Nah, jadi seperti itu. Jikalau kita hidup di dunia ini jangan hanya kerja dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita harus mengejar cita-cita kita. Salah satunya apa? Yaitu mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan
untuk kajian hadis arba'in yang ke-10 ini. Semoga kita bisa dipertemukan dengan kajian yang hadis ke-11. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.